Shalom saudaraku, semoga hari ini Anda diberkati. Saya percaya Anda hari ini diberkati. Kita akan sama-sama membahas satu topik yang luar biasa ya, yaitu Nikodemus. Ya, seorang ahli Taurat yang dihormati, disegani pada waktu itu. Dia juga adalah Sanhedrin yang masuk dalam kelompok mahkamah agama pada waktu itu, dan ketika itu Nikodemus bercakap-cakap dengan Yesus. Nah, kita akan baca satu ayat saja dari banyak ayat percakapan dengan Yesus. Kita akan baca dari Yohanes 3 ayat 16 saja ya. Ya, kita akan baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, luar biasa ya teman-teman. Ini adalah ayat di mana Nikodemus bercakap-cakap dengan Yesus ketika itu ya. Sekali lagi, Nikodemus itu adalah seorang Farisi yang sangat ternama, yang dihormati, dan seorang pemimpin agama Yahudi. Luar biasa ya Nikodemus ini. Dia tidak sombong dan dia benar-benar ingin memahami kebenaran dan bercakap dengan Yesus. Lalu ada suatu perkataan yang luar biasa yang disampaikan Nikodemus kepada Yesus, dan dia mengakui sendiri bahwa Yesus adalah sosok guru yang berasal daripada Bapa. Dikatakan ia datang pada Yesus pada waktu malam ya. Nikodemus datang pada Yesus waktu malam dan berkata, mungkin kenapa malam hari ya, ini tidak tahu, tetapi mungkin menjadi suatu kebiasaan. Jangan orang melihat dia karena dia adalah sosok rabi yang dihormati. Masa harus bercerita dengan Yesus? Waktu itu disepelahkan oleh orang-orang Farisi ya, disepelehkan, tidak dihormati. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Ya, ini Nikodemus. Sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Wow. Dia percaya kepada Yesus, bahwa Yesus diutus oleh Allah. Lalu Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepada sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Keras sekali perkataan Yesus. Kerajaan Allah tidak bisa dilihat oleh Nikodemus kalau tidak dilahirkan kembali. Panjang percakapan itu, dan tentunya Anda sudah tahu apa percakapan, dan Nikodemus tidak juga memahami perkataan Yesus. Tapi Yesus menjelaskan sehingga dia percaya. Ya, sehingga dia percaya perkataan Yesus. Dan Yohanes 3 ayat 16 sendiri berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Wow, luar biasa ya. Anaknya yang tunggal. Pengertian anaknya yang tunggal, kita bisa mereferensi, kita bisa melihat juga ada ayat-ayat sebelumnya di dalam Kejadian 1 ayat di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, 2 dan 3 dan 14. Pada mulanya ada firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan dia disebut sebagai anak tunggal Bapa. Kemuliaannya ya, penghargaannya disebutkan sebagai anak tunggal Bapa. Nah, karena kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan ya anak tunggalnya, supaya manusia tidak binasa. Nikodemus percaya bahwa Yesus berasal dari Allah, walaupun dia tidak memahami esensi kedatangan Yesus.
sebagai anak tunggal Bapa itu. Ya, dikatakan dia tidak memahami bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, tetapi dia percaya. Dia katakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melakukan ini, hanya mereka yang datang daripada Allah. Nikodemus percaya. Bagaimana dengan Anda? Harus percaya. Ya. Nikodemus yang adalah guru yang luar biasa pada waktu itu, pemimpin agama Yahudi, percaya kepada Yesus yang datang dari Allah. Bagaimana dengan Anda? Tetapi Anda harus lebih tinggi kualitas iman dari Nikodemus, harus lebih jauh tinggi, ya, harus lebih tinggi lagi. Harus Anda memahami dan percaya bahwa Dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Ya, kalau kita baca dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14, ya, saya akan bacakan buat Anda. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Amin. Apa itu kemuliaannya? Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, yang tadi anak yang lahir, ya, di Bethlehem dari perawan Maria, diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Apa itu kemuliaan? Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Wow. Tidak ada manusia di dunia ini yang punya predikat sebagai anak tunggal Bapa. Hanya Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu. Lalu kenapa Anda tidak mau percaya kepada Yesus sebagai predikat anak tunggal Bapa? Lalu kenapa Anda mau menyamakan Yesus dengan nabi-nabi lain? Terlalu kecil sekali, saudaraku. Lalu ketika Anda percaya kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa, kenapa Anda harus percaya kepada nabi-nabi lain? Tidak perlu. Sudah final, Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Sudah final. Dengarkanlah Dia. Tidak perlu yang lain, dengarkanlah Dia. Dia yang datang ke dalam dunia. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia, dan Dia adalah anak tunggal Bapa. Dia adalah raja di atas segala raja. Ya, teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Amin.